Belum, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Ibu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu Ketua kelas tolong mimpin doa bersama dengan kawan-kawannya. Ayo Bu. Ketua kelas membaca doanya. Ya, ayo semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk meningkatkan semangat belajar kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk ikutin anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Garuda Pancasila. Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sebelum Ibu melanjutkan mata pelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan pelajaran yang minggu lalu. Apa anak-anak Ibu ingat pelajaran kita minggu lalu? Yaitu pelajaran tentang Asmaul Husna. Berapa jumlah Asmaul Husna anak-anak Ibu? 99, Bu. Apa artinya anak-anak Ibu? Arti Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah, Bu. Bagi Allah. Alhamdulillah anak-anak Ibu semua berarti belajar tadi malam sebelum melanjutkan pelajaran hari ini. Ya, Bu. Ibu lanjutkan pelajaran hari ini itu menghadirkan sholat dan zikir. Tujuan pelajaran itu memahami tentang sholat dalam kehidupan. Ibu tanya dengan anak-anak, ada yang sholat anak-anak? Sholat 5 waktu ada anak-anak? Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang. Tidak boleh lagi kadang-kadang anak-anak. Kenapa? Anak-anak sudah termasuk usianya sudah balik. Kan kelas 7 SMP itulah sudah termasuk balik anak-anak. Bukan anak SD lagi. Kalau anak SD ya kadang-kadang kalau sudah SMP tidak boleh lagi kadang-kadangnya harus sholat 5 waktunya full. Ya anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Oh. Baiklah, pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah artinya seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan yang sudah baligh. Maksudnya, anak-anak Ibu sekarang sudah usia masuk 13 tahun. Berarti anak-anak Ibu. Kami masuk 11, Bu. Oh, 11 tahun ya? Iya, Bu. Resida masih 11 tahun ya, termasuk juga sudah balik lah Ibu Resida. Ibu harap anak-anak Ibu harus sholat 5 waktunya, tidak boleh tinggal lagi. Kenapa? Sholat 5 waktu itu wajib bagi umat kita. Di sekolah ini tidak ada anak-anak Ibu yang non-muslim kan?
Berarti di sekolah kita muslim semua. Di sekolah kita menerapkan sholat 5 waktu, waktunya zuhur. Jangan sholat zuhur baik di sekolah. Di rumah anak-anak juga harus sholat. Jangan takut dengan guru atau takut dengan orang tua, tidak ada sholat. Berarti sholat itu tergantung dengan niat kita sendiri. Kalau niat kita ada, insya Allah sholat kita usuk. Tidak ada paksaan bagi orang tua kita atau dengan guru-guru di sekolah. Ketentuan melaksanakan sholat itu ada 2. Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Beragama Islam, usia sudah sampai baligh, berakal. Ibu tanya dengan anak-anak. Orang gila bisa sholat anak-anak? Tidak, Bu. Gila, Bu. Nah, berarti Bu, dia tahu, tidak Bu. tahu dengan Sholat, Bu. sholat. Tidak tahu tegak rukuknya yang benar kayak mana. Berarti yang kita yang akalnya sehat, kita jangan meninggalkan sholat. Sholat. Kenapa? Sholat itu wajib bagi kita. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu ada 4. Sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu sholat, dengar musola azan atau masjid azan, kita harus siap-siap sholat. Jangan melalaikan sholat. Tunggu dulu, kaget dulu. Akhirnya setan memasuki tubuh kita. Terlena. Ya, Bu. Akhirnya waktu sholat itu tertinggal. Waktunya berjalan juga. Tunggu-tunggu, akhirnya waktunya habis. Tidak ada jadi sholatnya. Sholat zuhur atau sholat maghrib, isya. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat sholat. Suci badan kita harus bersih, pakaian baru bersih, bukan pakaian harus baru dah. Yang penting bersih, tak punya kotoran menempel di baju kita. Tempatnya juga harus bersih. Ya, Tidak Bu. boleh ada tai cicak atau tai kucing. Harus bersih tempat kita sholat. Sudah tuh yang ketiga, menutup aurat. Semua kalau perempuan muka atau telapak tangan yang dibolehkan. Kalau laki-laki batas pusat ke bawah. Bu, bisa dah pakai singlet sholatnya? Bisa kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak bisa. Perempuan harus pakai mukna yang tertutup kakinya. Kecuali mukanya yang tidak terbuka. Sudah tuh menghadap kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat ada berapa anak-anak ibu? 12 ibu. 12. Berdiri jika mampu. Ibu tanya, kalau orang sakit, kalau orangnya tidak sanggup berdiri, bisanya duduk sholatnya anak-anak? Bisa ibu. Boleh, Bu. Boleh. Berarti sholat itu tidak ada harus berdiri. Orang sakit pun kalau mau sholat, baring pun boleh, duduk pun boleh. Allah itu maha tidak mempersulitkan bagi kita. Kayak manapun keadaan kita, yang penting niat hati kita kalau mau sholat. Yang kedua, takbir atau ihram. Berdiri dulu. Membaca surah Al-Fatihah. Tahu surah Al-Fatihah, anak-anak? Tahu bu. Alhamdulillah, anak-anak ibu semua sudah pintar. Rukuk dan dengan tumadinah. Itidal dengan tumadinah. Sujud tumadinah. Duduk antara dua sujud dengan tumadinah. Duduk akhir pada tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca salam pertama
ke kanan. Sudah tuh tertib. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Itu ada berapa anak-anak Ibu? 10 Ibu. 10. Yang pertama, bicara dengan sengaja. Kalau kita sholat, berbicara dengan kawan sah apa kayak mana sholatnya? Tidak sah Ibu. Tidak sah. Kalau anak-anak Ibu semua, kalau mau sholat, kalau kita sholat, apalagi laki-laki, sholat Jumatnya banyak main-main di belakang, mencuil Iya, Bu. buntut kawannya, menarik baju kawannya, itu sholatnya tidak sah. Yang kedua, banyak melakukan di luar sholat, maksudnya menggarut kata-kata, cukup sekali saja. Kalaulah 3 kali, itu tidak ada sah lagi sholat kita. Yang ketiga, berhadas sholat, melakukan sholat. Keempat, menempel najis di badan, pakaian, dan tempat sholat. Terbuka aurat, mengubah niat. Kayak mana mengubah niat? Misalnya kalau kita mau sholat zuhur, terbaca sholat asar. Nah, berarti sholat kita tidak sah. Sudah tuh berbalik dari kiblat. Harus kiblat kita yang mana? Dan tidak boleh kiblatnya salah. Sudah tuh makan dan minum ketika sholat. Boleh kan anak? Kalau sholat kita makan permen atau minum. Tidak Berarti boleh, tidak Bu. Batal sholatnya, Bu. boleh. Berarti sholat kita tidak sah. Tertawa boleh anak-anak Ibu? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh juga. Murtad? Tidak boleh juga. Ya, murtad tahu arti murtad anak-anak Ibu? Tahu, Bu. Nah, alhamdulillah, nah Ibu Keluar semua dari sudah agama memahami. Islam. Orang yang keluar dari agama Islam. Ketentuan melaksanakan sholat, itu sunat sholat, mengangkat kedua tangan saat takbir atau ihram, ruku bangun dari ruku, atau sholat berdiri dan tasawuf akhir. Yang kedua, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mengarah pandangan ke tempat sujud. Tidak boleh pandangannya belong-belong, harus pandangannya lurus ke tempat sejadah kita. Sudah itu membaca doa iftitah setelah takbir atau ihram. Itu membaca tasawuf sebelum basmalah. Sudah itu mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk keras, melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk lembut. Doa iftitah. Siapa yang hafal doa iftitah? Anak-anak Ibu? Saya, Bu. Coba Rosrida. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabirau walhamdulillahi kasirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Makasih dengan anak Ibu yang namanya Rosida. Bacaannya sudah bagus, lancar. Berarti Ibu Rosida rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah tahu membaca Al-Fatihah. Siapa yang tahu membaca Al-Fatihah, anak-anak Ibu? Al-Fatihah itu yang ayat sesudah Allahu Akbar kabira ya anak-anak. Sudah tuh melanjutkan ayat-ayat pendek. Sudah ayat-ayat pendek, bacaan ruku.
bacaan ruku itu subhan rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sudah tuh duduk taya akhir. Ada yang mau membacanya anak ibu? Iya, Ibu. Belum hafal, Bu. Belum hafal, Bu. Belum hafal, berarti besok belum ada sholat ya? Jarang, Bu. Jarang, jangan sepuluh ya, harus sholat 5 waktu yang tepat. Baiklah, anak-anak ibu, ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Faisal, Muslihah, Rosida. Yang kedua kelompoknya Rezi, One, Ratna. Sedangkan yang kelompok ketiga itu Simon, Sulatia. Yang kelompok pertama, kayak mana ruku yang benar dan bacaan yang benar. Mungkin kalau kita keadaan sekarang, kita akan melalui Zoom. Mungkin kalau rukunya anak-anak ibu tidak bisa tampil, cukup bacaannya saja yang harus sempurna. Ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Kelompok Iya, yang Bu. kedua yaitu taya akhir. Duduk taya akhir. Kayak mana duduk taya akhir yang benar? Sudah tuh bacaan yang benar, cukup bacaannya baik. Duduknya kalau kita mau praktek, ini kan kita akademi, tidak bisa kita prakteknya, cukup bacaan yang benar saja. Sudah tuh yang kelompok yang ketiga, sujud. Sujudnya yang mana yang benar dan mana bacaannya. Silakan anak-anak ibu sekalian mengerjakan dengan kawannya. Ibu kasih waktunya 10 menit atau 15 menit. Besok pas akademi selesai, baru kita praktek sholatnya. Baru bacaan yang benarnya kayak mana. Sekarang cukup bacaan yang benar saja. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ayo yang kelompok 1. Siapa yang mau tampil hasil diskusinya? Siapa kelompok 1-nya tadi? Faisal Asa, Bu. Faisal. Ayo Faisal, bacaan. Kayak mana bacaan yang benar Faisal? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Bu. Bagus. Berarti anak-anak ibu sudah bagus semua bacaannya. Besok kita praktek ya anak-anak. Iya, Ibu. Pas kita sudah Ya, Bu. akademi selesai. Mudah-mudahan akademi kita tidak berperpanjangkan lagi. Iya, Bu. Sudah tuh. Ya kelompok kedua. Siapa kelompok keduanya? Simon Purba, Bu. Simon Purba. Oh, Simon. Ayo Saya, Bu. Simon. Kelompok 3, Bu. Saya kelompok 3, Bu. Rezi Ya, dah. Bu. Ayo Rezi, bacaannya kayak mana yang benar Rezi? Ya, Bu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah lancar. Besok kita praktek lagi ya, anak-anak. Ya, Sudah Bu. ya, kelompok 3, Simon. Ya, Bu. Kelompok Ayo, 3 Simon. itu mengenai tentang sujud, Bu. Bacaannya sebagai berikut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terima kasih, Ibu. Yuk, sama-sama ibu kasih nilai kalian 100 ketiga-tiganya. Besok
selesai akademik kita praktek satu persatu ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Harus sholatnya Bu. yang sempurna. Ya, Tidak Bu. ada lagi yang sholatnya tinggal-tinggal. Besok kita sholat subuh saja. Kenapa Ibu ambil sholat subuh? Itu cuma 2 rakaat. Besok Ya, kita Bu. langsung dengan doa kunutnya No. sekalian. Belajar ya anak-anak Ibu di rumah. Iya, Bu. Baiklah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, anak-anak Ibu, belajar untuk di rumahnya bacaan zikir. Kayak mana zikir yang benar, kayak mana doanya lagi. Itu tugas anak-anak Ibu di rumah. Besok kita lanjutkan lagi ya masalah zikirnya. Ya, Ibu tutup sebatas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.